Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mata kuliah virologi yang berjudul virus hepatitis B. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri sebagai Kamila Nur Kumairo. Saya Nisya Admiranti Aura. Saya Vivi Cinti Kameliani. Definisi hepatitis B. Hepatitis B merupakan penyakit infeksi viral yang disebabkan oleh virus hepatitis B (HBV), suatu virus DNA yang menginfeksi hati dan dapat menyebabkan inflamasi hati akut maupun kronis. Hepatitis B termasuk dalam kelompok penyakit menular yang dapat berlangsung seumur hidup dan berpotensi menyebabkan komplikasi serius seperti sirrosis hati dan karsinoma hepatoseluler. Virus hepatitis B adalah anggota famili Hepatnaviridae yang memiliki karakteristik unik sebagai virus DNA yang bereplikasi melalui intermediat RNA. Penyakit ini dapat B adalah karakteristik unik sebagai virus DNA yang bereplikasi melalui mulai dari infeksi asimptomatik hingga gagal hati, fulminan yang mengancam jiwa. Karakteristik virus hepatitis B atau HBV, taksonomi dan klasifikasi virus. Virus hepatitis B diklasifikasikan secara taksonomi sebagai berikut: famili Hepatnaviridae, genus Orthohepatnavirus, spesies hepatitis B virus, strain human hepatitis B virus. Struktur dan morfologi virus: berselubung icosahedral, anggota Hepatnaviridae. Kemudian 3 komponen utama: 1 selubung luar, lipid plus HBsAg melindungi nukleokapsid, 2 nukleokapsid, icosahedral mengandung HBcAg dan DNA viral plus polimerase P. Genom viral, DNA sirkuler, untai, ganda parsial kurang lebih 3,2 kali. Genom dan protein virus, unik dan kompak kurang lebih 3,2 kb dengan 4 ORF tumpang tindih. 1 gen S, kode HBsAg LNS membentuk selubung dan membantu entry virus. Gen D, kode HBcAg dan HBeAg penting untuk pembentukan virion dan replikasi genom. 3 gen B, kode polimerase reverse transkriptase esensial replikasi HBV. 4 gen X, kode HBX transaktivator berperan dalam patogenesis karsinogenetisasi. Siklus hidup virus, engagement dan entry HBV menempel pada reseptor NTCP hepatosit masuk via endositosis. Uncoating dan transport nukleokapsid dilepas dan menuju nukleus. Pembentukan CCC DNA rcDNA dikonversi menjadi cccDNA sebagai template transkripsi dan translasi. cccDNA menghasilkan mRNA dan protein viral. Replikasi genom pgRNA plus polimerase rcDNA baru melalui reverse transcription, assembly dan reverse core particles dibungkus HBsAg di RE dilepaskan via jalur sekretori. Patogenesis dan patofisiologi. Mekanisme infeksi sel hepatosit. Yang pertama, tahap awal infeksi, LHBsAg menempel pada reseptor NTCP hepatosit. Yang kedua, entry uncoating. Virus masuk lewat endositosis, fusi membran, menuju nukleokapsid, dilepas ke sitoplasma. Infeksi kronis, rcDNA di nukleus, menuju dikonversi jadi triple cDNA stabil. Dasar terbentuknya infeksi kronis. Respon imun host terhadap infeksi HBV. 1. Imun innate, deteksi awal lemah karena HBV menghindari PRRS, respon IFNI rendah. Imun adaptif, CD8 plus T-cell sama menuju eliminasi hepatosit terinfeksi. Yang kedua, antibodi anti-HBsAg menuju proteksi reinfeksi. Yang ketiga, kronis imunotoleransi dan T-cell exhaustion menuju fungsi sel T menurun, sama dengan HBeAg sebagai imunomodulator. Proses kerusakan sel hati. Kerusakan hepatosit pada infeksi HBV terutama dimediasi oleh respon imun host, bukan efek sitopatik langsung virus. Beberapa mekanisme yang terlibat ada 3. Kerusakan mediasi, CDL atau CD8+, menuju induksi apoptosis hepatosit via perforin, granzyme, dan fast cell. Yang kedua, inflamasi kronis, sitoksin, TNF, menuju kerusakan hati berulang. Yang ketiga, fibrosis dan sirosis, aktivasi sel sterolata, menuju produksi kolagen, menuju fibrosis progresif, menuju sirosis. Fase-fase infeksi hepatitis B. Yang pertama, imun toleran, HBeAg positif, DNA HbF tinggi, ALT normal, inflamasi minimal. Imun aktif, HBeAg positif, DNA HbF tinggi, ALT tinggi, inflamasi tak aktif. Inaktif carrier, HBeAg negatif, anti-HBe positif, DNA HbF rendah, ALT normal. Reactivation, HBeAg negatif, anti-HBe positif, DNA HbF fluktuatif, ALT naik, full mutasi prekor atau core promoter.
HBsAg close, HBsAg negatif, dan HbF tidak terdeteksi, ALT normal, resolusi fungsional. Mekanisme penularan transmisi vertikal ibu ke bayi. Intrauterin, virus menembus dari ibu ke janin, resiko tinggi bila viral load atau tinggi, dan HbEAg positif. Intrapartum, paling sering terjadi saat persalinan melalui kontak darah dan sekresi ibu. Postpartum, kontak erat ibu ke bayi, ASI bukan media utama penularan. Yang kedua, transmisi horizontal HPV. Yang pertama, seksual melalui cairan genital, resiko tinggi pada hubungan tanpa proteksi dan multipartner. Yang kedua, darah dan produk darah, transfusi, transplantasi, atau paparan darah terinfeksi. Yang ketiga, percutaneous mucocutaneous, sama dengan luka jarum berbagi alat terkontaminasi atau kontak darah lewat luka atau mukosa. Berikutnya mekanisme penularan. Di sini penularan HBV via darah dan cairan tubuh ada 3, yaitu pertama tertinggi darah 10⁸ sampai 10⁹ virion atau mikroliter menuju medium paling efisien. Kedua, risiko tinggi yaitu serum atau plasma, ekskudat luka, sampai cairan vaginal, saliva. Yang ketiga, risiko rendah, urin, feses, ASI atau sangat rendah. Kemudian yang kedua, faktor risiko penularan HBV. Ada 3 juga. Yang pertama, viral, yaitu DNA HBV tinggi, HbEAg positif, genotip tertentu. Yang kedua, host, imunitas rendah, koinfeksi, imunosupresi. Yang ketiga, lingkungan, yaitu praktik medis tidak aman, status ALI rendah, akses vaksinasi terbatas. Kemudian mekanisme penularan, yaitu ada hepatitis B akurat. Yang pertama, prodromal 1-4 minggu, yaitu gejala mirip menuju fatigu, demam, myalgia, arenoksia, mual, muntah. Yang kedua, fase ikterik 2-8 minggu, yaitu ikterus, urin gelap, feses pucat, hepatomegali, gejala sistemik mulai membaik. Yang ketiga, pemulihan, yaitu ikterus hilang bertahap 2-6 minggu, fungsi hati normal kembali dalam 3-6 bulan. Yang keempat, ada outcome. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, resolusinya 95-99% dewasa sehat. Yang kedua, kronis 1-5% dewasa, lebih dari 90% neonatus. Yang ketiga, gagal hati fulminan, yaitu kurang dari 1%. Berikutnya, hepatitis B kronis. Ada 4 juga, yaitu pertama definisi, yaitu HBsAg positif, replikasi 6 bulan, plus replikasi virus persisten. Yang kedua, gejala. Di sini gejalanya ada 2. Yang awal, yaitu sering asimptomatik, fatigue ringan, nyeri perut samar. Yang kedua, ada lanjut dekompensata, yaitu ikterus persisten, ascites, pendarahan varises, gejala pirosis. Yang ketiga, pemeriksaan fisis, yaitu hepatomegali, splenomegali, pinder angioma, palmar eritema. Yang keempat, prognosis dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, viral load, genotip, imunitas host. Kemudian di sini yang terakhir ada kesimpulan, yaitu virus hepatitis B adalah virus DNA dari famili Hepandaviridae dengan karakteristik unik karena bereplikasi melalui intermediate RNA. Strukturnya terdiri dari selubung luar atau HBsAg, nukleokapsid atau HBcAg, dan genom DNA sirkuler parsial. Patogenesisnya dimulai dari masuknya virus melalui reseptor NTCP pada hepatosit, diikuti dengan konversi rcDNA menjadi cccDNA yang menjadi dasar persistensi infeksi kronis. Kerusakan hati lebih banyak disebabkan oleh respons imun host dibandingkan efek langsung virus. Terdapat 10 genotip, yaitu A sampai J dengan genotip B dan C dominan di Asia, termasuk di Indonesia, yang sering berhubungan dengan transmisi perinatal dan risiko konisitas lebih tinggi. Penularan terjadi melalui transmisi vertikal ibu ke bayi, horizontal hubungan seksual dan darah, serta perkutaneus atau mukokutaneus. Kelompok berisiko tinggi melalui tenaga kesehatan, penggunaan narkoba suntik, pasien hemodialisis, bayi dari ibu HBsAg positif, serta populasi dengan faktor risiko khusus, sehingga strategis pencegahan perlu diarahkan secara spesifik berbasis risiko. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.